22. Menyusul kembali. Gala langsung berbinar ketika mendengar ponselnya kembali berbunyi, menandakan ada pesan masuk. Sedari tadi, ia menunggu balasan pesan dari Melody. Mungkin, Melody telat membalas pesannya, karena ia meminjam ponsel temannya. Tapi tidak masalah, jika pesannya sudah tak terbalas lagi pun, Gala tidak akan marah. Karena ia tahu keadaan kekasihnya sekarang seperti apa. Namun, sebuah pesan masuk dari nomor yang sama, membuat Gala kembali mengembangkan senyum. Jemarinya bergerak cepat, membuka pesan dari sang kekasih dengan tak sabar. Namun, seketika darahnya mendidih saat melihat sebuah foto pada pesan itu. Foto Melody sedang berenang bersama seorang pemuda. Gala menatap tajam foto itu. Hatinya memanas dengan rahang mengeras. Gala langsung melakukan panggilan telepon pada nomor tadi, namun nomornya tak dapat ia hubungi. Sepertinya, ia sudah diblokir. Gala menggenggam ponselnya dengan erat. Jika itu bukanlah benda berharga, pasti ia sudah melemparnya dengan keras. Kurang aja. Gala menatap nyalang ke arah depan. Seandainya Melody dan pemuda itu berada di daerah Jakarta, pasti sudah ia datangi. Jam kerjanya akan segera dimulai. Bahkan suster yang akan menemaninya praktik kini telah masuk ke ruangan itu. Permisi, dok. Bisa kita mulai sekarang? Tanya suster itu dengan santun. Gala membuang napas kasar. Lagi-lagi ia harus menahan amarah demi profesionalitas kerja. Setelah ini, ia berencana untuk mengambil cuti walau hanya 1 atau 2 hari. Ia sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk segera menyusul Melody ke Bali. Bisa, sus. Kita mulai saja. Balas Gala setelah berusaha menenangkan diri. Namun, baru saja ia mulai memeriksa beberapa pasien. Terdengar suara keributan dari luar. Sus, ada apa ya? Tanya Gala kepada seorang suster yang sempat menengok ke arah luar. Karena mereka mendengar suara yang begitu gaduh. Ada seseorang yang memaksa ingin bertemu dokter. Padahal dia bukan pasien yang mau berobat dan tidak memiliki nomor antrian. Jelas suster itu dengan wajah tegang. Suara orang-orang yang berisik di depan ruangan Gala itu adalah suara orang-orang yang sedang mengantri ingin berobat. Mereka menghentikan seorang wanita yang menerobos antrian begitu saja. Siapa? Sus? Baru saja Gala selesai bertanya, seorang wanita dengan dahi yang masih diperban menerobos ke dalam ruangan itu. Fiona. Gala menautkan kedua alisnya ketika melihat Fiona mendekat ke arahnya. Gala, pokoknya, aku gak mau tahu kamu harus tanggung jawab. Ucap Fiona dengan nada lantang. Gala semakin menatap heran. Ia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang dikatakan wanita itu. Maksud kamu apa? Fiona, lebih baik sekarang kamu keluar. Aku sedang bekerja. Usir Gala. Kamu harus nikahin aku. Gala. Ucap Fiona lagi dengan nada keras. Supaya suaranya terdengar oleh semua orang. Gak. Fiona, kamu jangan gila. Ini tempat kerja aku. Lebih baik sekarang kamu keluar dari sini atau aku panggil security. Usir Gala lagi. Pria itu segera bangkit dari duduknya dan mendekat ke arah Fiona. Gala akan mendorong tubuh wanita itu keluar dari ruangannya. Namun Fiona malah memeluk erat tubuh Gala yang membuat suster dan pasien di ruangan itu seketika membulatkan mata. Fiona, lepasin. Sekarang, kamu keluar. Gala berhasil melepaskan pelukan Fiona dari tubuhnya. Gak. Kamu harus tanggung jawab. Teriak wanita itu lagi dengan mata mentah. Bahkan rambutnya terlihat berantakan. Fiona benar-benar terlihat kacau. Tanggung jawab apa? Kamu jangan ngaco seperti ini. Cepat keluar. Sus, tolong bawa dia keluar. Baik, dok. Seorang suster mendekat ke arah Fiona dan menarik tangan wanita itu agar keluar dari ruangan Gala. Lepasin. Aku mau minta pertanggungjawaban dari dia. Dengar semua. Fiona berjalan ke arah pintu ruangan Gala yang masih terbuka lebar. Kalian semua sini. Dengar apa yang akan aku katakan. Fiona memanggil semua pasien yang mengantri di depan ruangan itu agar mendekat ke arahnya. Semua pasien wanita itu mendekat ke arah Fiona dengan penasaran. Fiona, keluar. Bentak Gala dengan suara cukup keras. Gak. Semua orang harus tahu dulu. Kalian semua dengar ini. Dokter ini. Dokter Galaxy Stefanus,
Dia telah menghamiliku. Sekarang, aku sedang mengandung anaknya. Tapi dia nggak mau tanggung jawab. Cerocos Fiona sambil menunjuk ke arah Gala. Seketika semua orang yang mendengar itu membulatkan mata. Termasuk Gala yang merasa tercengang ketika mendengar ucapan Fiona. Fiona, kamu apa-apaan? Kamu jangan asal nuduh. Lebih baik sekarang kamu pergi. Usir Gala lagi dengan geram. Gak, kamu harus tanggung jawab dulu. Nikahi aku sekarang. Gala, teriak Fiona dengan wajah memerah. Fiona, kamu benar-benar gila. Kalian semua, jangan percaya sama dia. Dia ini korban kecelakaan. Makanya jadi kurang waras. Gala menunjuk ke arah Fiona dengan geram. Bohong. Aku ini tunangan dia. Dia sudah menghamili aku. Tapi tidak mau tanggung jawab. Nikahi aku. Gala. Fiona kembali mendekat ke arah Gala. Wanita itu memeluk erat tubuh Gala yang membuat semua orang kembali tercengang. Lepas, Fiona. Kamu benar-benar gila. Aku akan menghubungi petugas rumah sakit jiwa. Agar mereka menjemputmu ke sini. Tegas Gala yang membuat kedua mata Fiona seketika membulat. Kamu harus nikahin aku. Gala. Fiona akan kembali memeluk Gala. Namun pria itu segera menahannya. Suster, tolong panggilkan security. Dia benar-benar tidak waras. Titah Gala yang langsung dituruti oleh suster tadi. Kalian dengar semua. Dia telah menghamiliku dan dia harus bertanggung jawab. Fiona mengedarkan pandangannya ke arah para pasien di depan pintu ruangan itu. Bohong. Semuanya jangan percaya sama dia. Lihat ini. Gala menunjuk ke arah perban luka pada dahi Fiona. Dia korban kecelakaan. Mungkin syarafnya sedikit geser. Makanya bertingkah gila seperti ini. Saya akan meminta dokter bedah untuk membenarkan syaratnya lagi. Ucap Gala dengan yakin, supaya orang-orang di sekitarnya percaya. Kamu orang gila ternyata. Sorak para pasien serentak. Gak, aku gak gila. Dia yang gila. Fiona menunjuk ke arah Gala. Setelah itu, muncul security yang langsung membubarkan kerumunan orang-orang di depan pintu ruangan Gala. Pak, bawa dia keluar dari ruangan saya dan jangan sampai dia datang lagi ke sini. Titah Gala seraya mendorong tubuh Fiona ke arah security. Baik, Dok. Pria berseragam itu langsung menyeret tubuh Fiona agar keluar dari ruangan Gala. Lepasin. Aku mau minta pertanggungjawaban sama dia. Dia sudah menghamiliku. Teriak Fiona sambil melangkah dengan terpaksa. Karena security itu terus menyeret tubuhnya. Bagaimana? Dok, apa kita lanjutkan lagi sekarang? Tanya suster yang mendampingi Gala dalam praktek. Sebentar, sus. Gala membuang napas kasar. Ia harus menenangkan dirinya terlebih dahulu supaya kembali fokus. Setelah mendapat izin cuti selama 2 hari, Gala langsung memesan tiket pesawat. Ia akan melakukan penerbangan menuju Bali malam ini juga. Bahkan, setelah pulang dari rumah sakit ia langsung bersiap-siap. Pria itu membawa tas yang berisi keperluannya selama di sana. Gala, kamu mau kemana? Tanya Regina ketika melihat Gala menuruni anak tangga sambil membawa tas ransel yang berukuran lumayan besar. Gala mau ke Bali, Mah. Jawab pria itu spontan. Ia tak ingin mencari alasan apapun atau membohongi sang ibu. Dirinya sudah terus terang dengan perasaannya dan ia juga sudah terus terang serius dengan hubungannya. Apa? Ke Bali? Kamu mau nyusul Melody? Tanya Regina lagi dengan tatapan yang semakin intens. Iya, Gala pamit dulu. Pria itu kembali melanjutkan langkahnya menuju pintu depan. Gak, Mama gak izinin kamu buat pergi ke Bali. Regina mengejar langkah Gala dan menarik tas putranya agar langkah pria itu terhenti. Gala menoleh ke arah sang ibu yang sudah terlihat geram. Kamu gak boleh pergi. Mama gak izinin kamu kembali buat nyusul Melody. Tegas Regina dengan urat leher menegang dan gigi mengerak. Diizinkan atau tidak, Gala akan tetap pergi. Pria itu membenarkan kembali tasnya dan melanjutkan langkah keluar dari rumah. Sebelumnya, ia sudah memesan taksi online yang akan mengantarnya ke bandara malam ini juga. Gala tunggu. Kamu gak boleh pergi. Regina mengejar langkah sang putra yang kini telah keluar dari rumah dan menuju sebuah mobil yang sudah terparkir di depan gerbang rumahnya. Ada apa? Mah.
Tanya Arsen yang baru menghampiri sang istri. Pah, Gala akan pergi ke Bali. Tolong cegah dia, Pah. Titah Regina sambil kembali melangkah, mengejar Gala. Gala, jangan pergi. Sampai kapanpun, Mama tidak akan merestui hubungan kamu dengan Melody. Teriak Regina yang sama sekali tak digubris oleh putranya. Gala masuk ke dalam taksi online yang segera melaju, meninggalkan rumah. Pah, Gala pergi. Pah, ayo kita kejar dia. Ajak Regina dengan tak sabar. Bahkan, wanita parubaya itu sampai menarik tangan Arsen menuju garasi mobil. Mah, udah biarin aja. Gala itu sudah dewasa. Dia sudah bisa memilih jalan terbaik untuk hidupnya. Ucap Arsen yang membuat Regina seketika menatap tajam ke arahnya. Kok papa ngomongnya gitu? Kita tidak boleh membiarkan Gala menyusul Melody. Mereka tidak boleh bertemu lagi. Cerocos Regina dengan urat leher menegang. Sorot mata wanita itu memancarkan amarah. Dah, Mah, biarkan saja. Kita tidak boleh terlalu mengatur Gala. Dia sudah dewasa. Bantah Arsen lagi yang membuat Regina semakin geram. Papa ini aneh banget. Regina menghentakkan kaki dan meninggalkan suaminya. Ia berjalan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Melody menghampiri ayahnya yang terlihat bersantai di ruang tengah, sambil menikmati segelas kopi. Pah, sapa gadis itu seraya duduk di samping sang ayah. Iya, sayang. Kok belum tidur? Marcel menoleh ke arah putrinya. Melody boleh pinjam sesuatu gak? Ucap Melody sedikit berbisik. Gadis itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah, memastikan kalau ibunya tidak ada di sana. Pinjam apa? Mau pinjam uang? Papa kasih, tapi bunganya 20% ya. Seloroh Marcel sambil tertawa ringan. Papa, Melody bukan mau pinjam uang. Lengek gadis itu dengan manja. Terus, mau minjam apa? Marcel mengusap lembut rambut putrinya. Melody mau pinjam HP papa. Boleh. Ucap Melody sedikit ragu. Boleh dong, tapi HP papa nggak ada media sosial yang hits di zaman sekarang. Tutur Marcel dengan wajah teduhnya yang membuat Melody merasa adem berada di samping sang ayah. Gak apa-apa, kok. Melody cuma mau ngirim pesan ke teman Melody doang. Ya udah, nih. Marcel menyerahkan ponselnya kepada sang putri. Makasih, Pah. Tapi, jangan bilang-bilang sama mama ya. Melody memeluk sang ayah dengan wajah berbinar. Marcel hanya mengacungkan jempolnya ke arah sang putri. Papa, kok malah pinjemin Melody HP sih? Baru saja tangan Melody membuka layar ponsel ayahnya. Suara keras sang ibu seakan memecahkan gendang telinganya. Arini berdiri di hadapan Marcel dan Melody. Wanita itu menatap tajam ke arah suami dan anaknya. Tidak apa-apalah, Mah. Kasihan Melody. Balas Marcel santai. Gak. Pokoknya Melody gak boleh pegang HP. Nanti dia malah menghubungi Gala. Sini HP-nya. Arini akan merebut ponsel Marcel dari tangan Melody, namun gadis itu segera bangkit dan menghindari sang ibu. Melody pinjam sebentar doang, Mah. Elak Melody sambil menyembunyikan ponsel sang ayah ke belakang punggungnya. Gak boleh. Udah sini balikin. Bentak Arini dengan sorot mata tajam. Mah, udah cukup. Kasihan Melody kalau diperlakukan seperti itu terus. Sangkal Marcel yang membuat Arini langsung melempar tatapan tajam ke arahnya. Papa kenapa belain Melody sih? Mama cuma mau mencegah Melody agar tidak berkomunikasi lagi dengan Gala. Sudah, Mel. Sekarang kamu bawa HP papa ke kamar ya. Titah Marcel yang membuat Melody merasa jadi pemenang. Gadis itu segera membalikan badan, lalu berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya. Gak! Melody, balikin HP papa. Kamu gak boleh hubungi Gala lagi. Teriak Arini dengan kaki yang akan melangkah, mengejar Melody. Namun, Marcel segera menahan tangannya. Sudah, Mah, biarkan saja. Ucap pria itu sambil memegang tangan sang istri. Sika, papa ini gimana sih? Bikin kesal aja. Sudah, daripada kesal. Mending sekarang mama duduk di sini, temenin papa ngopi. Marcel menarik tangan Arini agar duduk di sampingnya. Oke, tapi mama punya permintaan. Ucap Arini dengan mata yang menatap ke arah sang suami.
Permintaan apa? Mama minta dibelikan mobil baru. Jawab Arini dengan sorot mata, seolah tak mau dibantah. Mobil? Kan Mama udah punya mobil. Marcel menautkan kedua alisnya. Mobil itu udah lama. Keluaran tahun berapa coba? Mama mau mobil keluaran terbaru kayak teman-teman Mama. Biar kalau pas pergi arisan, Mama gak ketinggalan zaman gitu. Mama malu sama teman-teman Mama. Mereka semua sudah ganti mobil. Tutur wanita parubaya itu. Bola matanya berputar dengan bibir yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Sika, selalu saja alasannya seperti itu. Kan sudah Papa bilang, jangan berteman sama sosialitas-sosialitas seperti itu. Pertemanannya tidak sehat. Kebanyakan pamer dan adu harta. Papa gak ngerti banget sih. Mama tuh gak mau kuper, alias kurang pergaulan. Lagian, Papa kan kerja terus. Masa cuma beliin mobil gitu doang gak mau buat istri sendiri. Bibir Arini terlihat mengerut. Mama beli mobil bukan untuk kepentingan, tapi untuk gaya-gayaan doang. Sudah, Papa mau ke ruangan kerja dulu. Ada beberapa pekerjaan yang belum selesai di kantor. Marcel bangkit dan meninggalkan sang istri yang masih menatapnya dengan geram. Melody mengurung diri di kamar. Ia mencoba menelpon nomor Gala lewat ponsel sang ayah. Namun, semuanya tak sesuai harapan. Nomor Gala sama sekali tidak aktif. Bahkan, pesan yang ia kirimkan tak terbalas. Kak Gala kenapa gak aktif sih? Tumben. Gumam Melody sambil terus melakukan panggilan telepon. Bahkan video call pada nomor Gala. Namun, hasilnya tetap sama. Nomor pria itu tidak aktif. Kak Gala kemana? Aku jadi khawatir. Melody merengek sendirian. Bahkan ia memukul kasur di sebelahnya. Hatinya benar-benar gundah. Ia takut terjadi sesuatu kepada Gala. Kak Gala? Huaa. Melody menangis sendiri di dalam kamar. Kesal bercampur khawatir membuat air matanya menetes begitu saja. Kak Gala kemana? Teriaknya sambil mengusap air mata dengan kasar. Kak Gala. Melody menggelindingkan tubuh di atas kasur sambil membungkus dirinya dengan selimut. Ia benar-benar takut terjadi hal buruk pada Gala. Bahkan, bayang-bayang kejadian yang tak diinginkan menerpa pikirannya yang membuat ia semakin merasa takut dan khawatir. Sepertinya, malam ini ia tidak akan bisa tidur. Karena terus memikirkan Gala yang entah bagaimana kabarnya. Sementara itu, Arini akan menghampiri suaminya di ruang kerja. Ia akan terus membujuk Marcel agar mau membelikannya mobil baru. Arini sangat ambisius. Jika keinginannya belum dilaksanakan, ia akan terus berusaha agar mendapat apa yang ia inginkan. Terlebih lagi, semua teman-teman arisannya sudah memiliki mobil baru dengan merek yang sama. Sangat gengsi jika ia yang kerap kali mendapat sanjungan karena memiliki perhiasan mewah, tidak membeli mobil baru. Wanita parubaya itu membuka pintu ruangan kerja suaminya dengan perlahan. Namun, seketika dahinya mengerut ketika melihat Marcel sedang menelpon sambil berdiri menghadap ke arah jendela di ruangan itu. Arini memperhatikan ponsel yang dipegang suaminya. Ponsel itu berwarna hitam dengan merek yang berbeda dari ponsel Marcel yang biasa digunakannya. Pah, lagi nelpon sama siapa? Seketika Marcel memasukkan ponsel itu ke dalam saku celananya. Ia membalikan badan menghadap ke arah Arini. Wajah pria itu berubah tegang. Bahkan sorot matanya terlihat ketakutan. Pah, lagi nelpon sama siapa? Bukannya HP Papa sama Melody. Arini mendekat ke arah suaminya dengan tatapan penuh selidik. Papa lagi nelpon sama rekan bisnis. Mama tumben datang ke ruangan kerja. Kenapa gak ketuk pintu dulu biar Papa gak kaget? Seketika wajah Marcel terlihat kembali tenang. Walaupun Arini masih menatapnya dengan penuh selidik. Itu HP siapa? Papa punya 2 HP? Kok Mama baru tahu? Iya, HP ini baru Papa beli. Khusus untuk urusan bisnis. Karena, kadang, kalau dicampur sama HP yang itu, suka ada yang kehapus atau hilang tiba-tiba. Jelas Marcel sambil mengusap tengkuknya sendiri. Masa? Kan ada laptop, Pah, untuk urusan kerjaan. Coba Mama lihat HP-nya. Arini menyodorkan tangannya ke arah Marcel. Ini HP-nya jelek kok. Mah, Papa beli murah. Ya udah, kita istirahat yuk. Papa capek nih, pegal-pegal. Marcel merangkul pinggang istrinya dan mengajak Arini keluar dari ruangan itu.
Pagi kembali tiba, namun Melody merasa ia belum tidur. Matanya ngantuk, tapi hatinya gundah yang membuat ia tidak bisa tidur lelap. Tok, tok, tok. Mel, bangun. Melody kenal jelas suara itu. Suara yang pertama kali selalu didengarnya setiap pagi. Mel, bangun cepetan. Mana HP papa sini? Balikin. Papa mau berangkat. Teriak Arini seraya terus mengetuk pintu kamar putrinya. Melody terpaksa membuka mata. Gadis itu menyingkap selimut tebal yang menutupi sebagian tubuhnya. Melody bangkit dari tempat tidurnya dengan malas. Padahal, niatnya pagi ini ia ingin mencoba menghubungi Gala lagi. Namun, suara ibunya bagaikan guntur di pagi hari. Bahkan, Arini tidak akan berarti memanggilnya sebelum ia keluar dari kamar. Melody membuka pintu kamar dengan lesu. Matanya langsung disuguhkan dengan wajah judes sang ibu. Nih, HP papa. Ucapnya seraya menyodorkan ponsel ke hadapan ibunya. Cepat mandi. Jam segini anak gadis masih tidur. Suot Arini seraya mengambil ponsel suaminya dari tangan Melody dengan kasar. Setelah itu, ia segera meninggalkan kamar Melody. Ibu kandung, tapi udah kayak ibu tiri. Gumam Melody yang membuat Arini seketika menoleh ke arahnya. Melody langsung masuk ke dalam kamar sebelum kena amukan sang ibu. Ia membuka gorden kamarnya. Seketika sinar sang mentari menyorot pada wajahnya lewat jendela kaca di kamar itu. Masih pagi? Kak Gala gimana kabarnya ya? Gumam gadis itu dengan sorot mata yang menatap lurus ke depan. Apa aku ke pantai aja ya? Siapa tahu ketemu Sean dan bisa meminjam HP-nya lagi. Gumam Melody lagi dengan nada yang terdengar sendu. Ia benar-benar merasa kacau. Kenapa ibunya begitu tega sampai menyita benda yang paling berharga dan berguna dalam hidupnya? Melody keluar dari kamar. Ia setengah berlari keluar dari rumah. Tak peduli saat ini, ia belum mandi dan hanya mengenakan gaun tidur. Melody, mau pergi kemana kamu? Tanya Arini sedikit berteriak ketika Melody keluar dari rumahnya. Ke pantai, mau curhat sama Putri Duyung. Jawab Melody ngasal, tanpa menghentikan langkahnya. Arini hanya membuang napas kasar ketika mendengar jawaban sang putri. Tidak ada tempat lain yang dikunjungi Melody jika ia berjalan kaki, selain ke pantai. Tempat yang menjadi favoritnya sejak kecil. Gadis itu menyusuri bibir pantai, sebagaimana yang ia lakukan sebelum-sebelumnya. Sorot matanya ia edarkan ke sekeliling. Berharap ia bertemu kembali dengan Sean dan bisa meminjam ponsel pemuda itu. Namun, matanya tak kunjung menemukan pemuda bertubuh tinggi itu. Ia hanya melihat beberapa turis yang mulai berjemur. Menikmati mentari pagi yang terasa hangat pada tubuh. Melody menghadapkan tubuhnya pada deburan ombak. Menikmati sepoyan angin laut yang membelai tubuhnya. Gaun tidur berwarna merah muda yang dikenakan gadis itu terlihat berkibar, membentuk lekuk tubuhnya yang indah. Rambut hitamnya bergerak ke kanan dan ke kiri, dihempas oleh angin lembut. Kagalah, teriaknya sekencang mungkin. Galaksi. Galaksi Stefanus, aku rindu. Teriaknya lagi dengan suara kencang, bahkan hampir habis. Kagalah, aku menunggumu di pantai Kuta. Tak peduli ia dianggap gila oleh orang di sekitarnya, memang saat ini ia hampir gila. Kisah cinta, orang tua, pendidikan, semuanya kacau. Bercampur aduk di dalam pikiran yang membuat kepalanya berisik oleh suara-suara tidak jelas. Galaksi Stefanus, kamu di mana? Teriak Melody lagi, dengan suara serak. Deburan air ombak sampai membasahi kaki mulusnya. Jemari kakinya terasa sejuk karena terendam air laut. Melody menatap laut biru dengan sorot mata kabur terhalang oleh air mata yang seolah tak mau hengkang dari pelupuk matanya. Aku di sini. Terima kasih sudah menungguku. Ucap seseorang dari belakang.